Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Awali pertemuan kita di pagi hari ini membaca doa Wahid Isnain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa.
Kita melanjutkan kembali Ustadz Ustazah semuanya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait dengan sifat hams ya. Ada 10 yang memiliki sifat hams terhimpun dalam singkatan fahassahu syahsun sakat ya. Itu 10 huruf yang memiliki sifat hams ya. Hams itu kaitannya dengan mengalirnya udara. Kenapa bisa mengalir udara? Karena tidak apa? Tidak tersaring ya. Tidak tersaring di pita suara atau pita suaranya tidak bergetar gitu. Sehingga udara yang keluar deras. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat hams. Nah, sekarang kita masuk ke lawannya Ustaz Ustaz. Jadi lawannya hams adalah jahar ya. Apa itu jahar? Ya jahar itu kebalikannya. Kalau tadi hams itu dia mengalir udara dengan deras karena tidak tersaring, nah justru jahar itu terbalik ya, kebalikan dia. Jadi tersaringnya udara sehingga udara yang keluar itu tidak sederas pada sifat hams ya. Buktinya apa? Buktinya ya nanti kita pegang pita suaranya, huruf-huruf tersebut pasti menggetarkan pita suara. Kalau sebelumnya hams itu kita pegang pita suara itu enggak ada getaran gitu ya. Fa itu kan enggak ada tuh getaran di fa ya. H juga sama dan seterusnya lah. Itu bisa dicek nanti di rumah bahwa sifat hams itu tidak sampai menggetarkan pita suara. Nah, jahar itu sebaliknya, justru dia menggetarkan pita suara kita gitu ya. Ada udara nggak keluar? Ada, tapi tidak deras ya. Dulu awal-awal gitu ya ketika saya belajar itu Ustaz, ya indikasi ham sama jahar itu kita tempelkan gitu. Telapak tangan kita ke mulut kita. Kalau ada udaranya berarti itu maksudnya hams. Ternyata sering dengan belajar ternyata enggak begitu. Pasti kalau kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah karena itu keluarnya itu dari paru-paru dan paru-paru itu mengeluarkan udara atau napas pasti keluar. Cuman bedanya tadi. Ada yang keluarnya dengan deras atau tidak tersangkut di pita suara namanya hams, ada yang dia tersaring di pita suara maka udara yang keluar itu tidak deras ya. Sampai kapanpun kalau kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah pasti ada udara yang keluar. Cuman bedanya tadi, deras atau tidak deras ya. Karena tadi tersaring atau tidak saring di pita suara ya. Nah, itu penjelasan dari huruf atau sifat jahar ya. Jadi selain dari 10 huruf-huruf hams. Jadi totalnya ada berapa sisanya? Huruf hijaiyah ada berapa total semuanya? 29. Berarti kalau yang hams 10 berarti yang jaharnya 19 ya. Tapi hari ini kita praktik enggak semuanya, perwakilan saja. Misalnya ya, itu huruf ain ya. Huruf ain kemarin kan untuk mengetesnya itu kita sukunkan ya. Ain juga sama. Kalau kita misalkan sukunkan dipegang pita suaranya coba Ustaz Uzza. Getaran ya. Terasa sekali ya di leher kita atau di pita suara kita. Kemudian ghain, coba. Ada getaran? Deras sekali kan ya? Kemudian wow, au, ada ya? Kemudian mim, Oke, kemudian zai, az, nah getar ya, nah itu ya, ya getar sekali itu. Nah itu, jadi bisa kita cek gitu bahwa sifat-sifat huruf-huruf yang punya sifat jahar itu ya harus ada getarannya. Kalau misalkan nggak ada getarannya yang huruf-huruf jahar yang tadi 19 berarti masih kurang tepat ya. Jadi ceknya di sini gitu ya. Nah itu ya. Jadi ngeceknya adalah pegang saja pita suaranya. Sebaliknya hams jangan sampai ada getaran gitu ya. Oke, kita latihan dulu mungkin terkait dengan sifat jahar ya. Coba ke huruf ain Ustazah. Ustazah. Halaman 12 atau lembar kedua.
Sudah ya? Ikuti saya. Oh ya, maaf. Ain di mana? Makhrajnya? Tengah tenggorokan ya. Tengah tenggorokan itu huruf ain. Baik. Saya baca. I, u, a, i, u, i, baik, saya baca ya. Iuba, an, ani, na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, saya ulang. Iuba, an, ani, na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, Baik, sekarang satu-satu ya. Dan saat. Ai'uba an ani'na minal mu'ni ma'i an ani'a ai'uba an ani'na minal mu'ni ma'i an ani'a ai'uba an ani'na minal mu'ni ma'i an ani'a Itu huruf ain. Kita lanjut latihan ke huruf ghain. Selanjutnya. Baik ya, ikuti. Ri, u, aghi, ik, gharibubak, ruban ghanirakhna minal mughni
Maghiran ghanira. Ghariguban. Gugan ghanigana. Minal mughni. Maghiran ghanira. 13, halaman 13. 53 paling atas. Ada nih. Iya. Ya. Jangan sampai Di pasar macet. Gue langsung macet. Macet. Hujan. Kasih Ustaz. Ya, ingat ya. Gue tidak punya sifat kontrol, jadi jangan boleh dibantu. Diselesaikan dulu. Jangan sampai logo. Di sana disebutkan Susah guys, susah. Ya. Kalau udah yang udah keisi sebelumnya, berubahnya susah. ditempelkan mu selesai baru ni, jangan mugni. Nah, coba. Nah, final mugni. Ya, lanjut. Ya. Kita masih ada. Ghorirubar. Rugong gonigorna. Gugong gonigorna. Minal murni. Maghirong gonigo. Gogigubak. Gogigubak. Gugong gonigorna. Gugong gonigorna.
minal mu'ni maghigon gonigo. Suaranya tetap ada aliran ya, karena nanti terkait dengan sifat selanjutnya. Itu punya sifat rokoa, ya rokoa itu suara mengalir, makanya ketika dia sukun jangan langsung goni nah, tapi goni nah, ya, karena dia nanti punya sifat rokoa. Lanjut. Ghiru baghuran ghanirogna minal mughni maghiran ghaniro. Gharigu baghuran ghanirogna minal mughni maghiran ghaniro. Ya, baik ya. Itu untuk huruf ghain. Lanjut latihan ke huruf mim. Mim di bawahnya ya. Iya. Makhrajnya di mana mim? Ya, kedua bibir kita ya, itu huruf makhraj huruf mim. Ada lagi selain kedua bibir? Di ya, atau khaistu ya, angka itu terus. Ya, baik. Ya. Mi mu amma ammi ammu im baik. Ya. Mamimu bam mumam manimamna minal mumni mamimam manima mamimubam mumam manimamna minal mumni mamimam manima mamimubam mumam manimamna minal mumni mamimam manima. 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 Mamimubam mumam manimamna minal mumni mamimam
Ya, lanjut. Banyak saja Ya, baik ya. Itu untuk huruf mim. Lanjut ke huruf selanjutnya, huruf waw. Waw, maknanya kedua bibir ya. Nah, jadi dia udaranya itu keluar lewat tengah bibir ya. Wa. Oke. Berarti ya. Wa, wi, wu, awwa, awwa, awwi, awwi, awwu, awwu, aw, iu, u. Oke, baik. Baca. Wawi, bau. Wawi, wu, bau. Wani, wauna. Wani, wauna. Minal muni. Mawi, wani, wa. Mani, wani, wa. Wawi, bau. Wawi, wu, bau. Wani, wauna. Wani, wauna. Minal muni. Mawi, wani, wa. Mani, wani, wa. Udah ya? Wawi. Masih. Udah tadi pokoknya. Berapa orang? Satu lagi. Jatuh lagi. Belum. Ada 4 ada ya. Di sini udah. Di sini. Udah. Wawi, wu, bau. Wani, wauna. Minal muni. Wawi, wani, wa. Wawi, wu, bau. Wani, wauna. Minal muni. Mawi, wani, wa. Wawi, wu, bau.
wauna minal muni mawi wawani wa. Wawi wubau wawani wauna minal muni mawi wawani wa. Lanjut ya. Huruf selanjutnya huruf zai ya. Zai di halaman 12 ya. Zai di mana Ustaz? Maksudnya saya ingat zai di mana? Ya, jadi zai itu satu tempat dengan huruf shad, satu tempat dengan huruf sin ya. Nah, itu. Jadi zai, shad, sin atau shad, sin, zai itu sama tempatnya, tapi yang berbeda sifatnya. Shad, sin itu hams, zai jahr ya. Jadi satu tempat ternyata sifatnya berbeda. Jadi untuk membedakan zai sama sin itu tadi ya. Zai itu dia harus ada getaran ketika suaranya ya. Sementara sin justru nggak boleh ya. Dan zai buktinya ya kasar sekali kan kalau kita katakan itu suara kita bergetar keras sekali ya. Kalau sin enggak ada sama sekali getaran ya. Ya, kayak kita nggak bergetar itu ya. Untuk mendeteksi. Oke, zai ya. Coba za, zi, zu, azza, azzi, azzu, az, iz, uz. Zazi, zubaz, zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zaniza, zazi, zubaz, zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zaniza, zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Zazi zubaz zuzan zani zazna zuzan zani zazna zuzan zani zazna minal musni
mazizan zaniza. Susah ngomong zanya. Serang Jawa. Biasanya jajah ya. Zazizubaz. Zuzang zanizazna minal muzni mazizang zaniza. Ya, baik ya. Baik, ini mungkin Ustaz jadi nanti bisa dicek lagi untuk huruf-huruf yang memiliki sifat jahar ya, gitu ya. Jadi intinya itu sih Ustaz untuk mendeteksinya bahwa dia itu sifatnya jahar ya kita suaranya harus digetarkan gitu ya. Jadi sementara yang hams ya nggak boleh ada getaran di kita suara gitu ya. Jadi bisa dicek ke huruf-huruf yang lainnya yang belum kita praktek. Maka kalau dari ini ada yang ingin ditanyakan dari Ustaznya terkait dengan sifat jahar atau yang hams ini juga nggak apa-apa. Ini Ustaz, kalau perbedaan huruf zai sama zal ya. Zal. Iya. Kan kadang-kadang zai sama zal itu dalam apa ucapannya. Ya. Nah, gimana cara membedakannya? Oke. Yang pertama, dia pasti berbeda dari makrotnya. Itu sudah sama tuh berbeda. Ya, makrotnya sudah berbeda. Kalau zai tidak ujung ketemu ujung gigi seri bagian bawah berhadapan itu zai. Kalau zal ujung gigi seri kita ujung lidah di atas dia. Za, ya, za itu. Jadi sudah beda tuh tempatnya. Nah, artinya apa? Ya jelas beda pertama gitu ya. Kalau mungkin yang agak sulit kalau dia makrotnya sama, pasti sifatnya berbeda. Nah, ini zal sama zai beda. Ya, jadi ketika mengucapkan allazi bukan alazi. Kalau alazi pakainya zai itu. Allazi, nah itu pakai zai. Yang benar allazi. Allazi. Ya, itu. Zal beda dengan zai ya. Zazidu. Ya, kalau kita mengucapkan allazi itu pakai zal. Allazi bukan allazi. Maaf, kadang juga saya pernah dengar ya. Pakainya zai dia jadi allazi, bukan allazi. Dan itu salah. Lahannya itu lahan jali itu, lahan yang bisa mengubah makna karena tadinya zal jadi zai. Nah, itu ya. Itu dari makrotnya, dari sifat dia sama-sama sifatnya jahar dia, ya sifatnya sama gitu. Ada gitu. Ada makrotnya sama, sifatnya bisa berbeda, ya. Tapi ini makrotnya berbeda tapi sifatnya sama. Khusus untuk tadi ya, zal sama zai. Itu mungkin Ustaz ya. Jadi makrotnya sudah berbeda di awal ya. Yang satu allazi, yang satu allazi. Nah, zizu dengan zizu ya. Menempelnya ujung
ujung gigi dengan ujung lidah atau lidahnya dikeluarkan. Alladzi ya. Yang satu berhadapan saja ujung dengan gigi seri bagian bawah. Tapi sama-sama jahar ya. Alladzi, zu. Sama-sama bergetar pangkal atau pitak suaranya seperti itu. Lagi? Oke, kalau tidak, ini perlu diperhatikan juga Ustazah terkait dengan untuk huruf H ya. H ya. H dengan H itu kan dia sifatnya hams ya. Hams artinya apa? Kita suaranya harus tidak bergetar ya. Jadi ketika kita mengucapkan arroh ya, ar-Rahman itu nggak boleh ada getaran, atau ihdina juga sama, nggak boleh ihdina. Kalau ihdina coba dirasakan, pasti ada getaran tuh. Ihdina ya, ihdina. Padahal dia nggak boleh bergetar bila suaranya kan ihdina. Beda ya, jangan kecil ya. Apalagi kalau yang brojol sampai ke dada kan. Ihdina, nah itu ihdina itu salah sekali ya. Jadi cukup ihdina ya. Jangan sampai bergetar. Kalau masih ada bergetar berarti salah. Dilatih jangan sampai ada getaran kita suaranya. Kemudian itulah huruf jim ya. Jim kan dia nanti punya sifat qalqalah ya. Nah, ketika qalqalah mantulnya itu juga harus terasa aju ya. Jangan aju itu hams malah ya. Jadi dipegang kita suaranya, dipantulkan aju. Jadi ini aju. Kalau aju itu berarti dia hams malah ya. Jadi aju. Baju ya. Bukan jadi untuk mendeteksinya itu. Jadi ketika kita paham sifat ini, maka kita akan bisa menilainya atau mengoreksi ternyata ini. Ya. Itu mungkin ya Ustazah terkait dengan sifat hams yang sudah lewat, kemudian barusan kita bahas tentang sifat ya. Dan lagi mungkin yang ditanyakan dal sama dod. Nah, itu dal sama dod. Nah, dal dengan bod ya. Ya, dod. Dal sama bod pertama tempatnya berbeda ya. Kalau dal itu tempatnya adalah di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Untuk dal. Kalau bod sisi lidah ya dengan gigi geraham ya. Nah, kalau dari sifat dia sama nih ya. Sama-sama memiliki sifat jahar ya. Adu. Di bu. Kemudian yang kedua bu. Jadi sifat-sifat yang lainnya Pak Ujian itu berbeda ya. Kalau yang pertama dia sama-sama sifat jar ya. Sama-sama menggerakkan kita suara di du ya. Kemudian sama-sama harus terbuka. Jadi jangan enggak ya. Hal itu baru hams ya. Hams ya. Tapi berarti kalau dari dua huruf ini lahannya udah kofi Pak ya? Kalau bicara sifat itu masih kofi. Tapi kalau bicara makhraj udah jali karena beda tempat sudah dan beda huruf. Karena kita kadang dengar juga imam-imam itu dalam pelafatannya bilang dilafatkan walad dolin. Nah, kalau pakai bo berarti jadi itu dal itu jatuhnya ya. Walad do gitu. Walau namanya dibetalkan. Iya. Walau tidak kita bukan walad do ya. Iya. Kalau walad do berarti sudah merubah huruf gitu. Berarti lahannya udah kofi ya. Udah jali ya. Udah
berubah makna itu makna ya. Lupa gitu. Iya. Makanya pentingnya sekali lagi saudara, urgensinya belajar cipta makna sama sifat itu. Jangan sampai nanti yang kita baca itu ternyata bisa menimbulkan lahan berubah makna, lahan jadi. Kalau lahan kopi masih maklumi, bukan maklumi, masih bisa diwajarkan lah ya. Nggak berubah arti gitu ya Pak. Nggak sampai merubah arti ataupun maknanya, kan berarti itu nggak batal, cuma tetap kesalahan kan itu. Tapi kalau sampai lahannya langsung jadi, sampai berubah makna dan batal setelah kita, kalau kita baca suratul Fatihah kan itu ya, karena itu kan menjadi rukun. Syarat sahnya sholat salah satunya adalah Al-Fatihah. Intinya di situ urgensinya ya harus ya benar-benar belajar, harus bisa dipahami, harus bisa melontok di pembahasan makhrajul huruf sama sifat huruf. Itu mungkin kita atau satu ada lagi? Belum ya. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan selesai. Kita tutup pertemuan kita dengan baca doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minal syahidin syakirin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.